Alhamdulillah aziz al-ghaffar mukawwir laila 'ala an-nahar tabsiratan li walil qulubil absar afdalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil 'asar. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa walaupun melalui udara majlis di online, namun kita harapkan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk majelis ilmu walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Majelis ilmu alhamdulillah para asatidzah fudhala mereka telah membuka majelis yang banyak. Ada yang membuka bahasan tentang fikih, ada yang tentang Al-Qur'an, apakah itu fikih puasa atau fikih qiyamul lail dan lainnya. Maka itu semuanya bahasan yang bagus sekali. Namun kita dari tim Al-Muzani berusaha ingin bagaimana memberikan manfaat yang barangkali jarang diketahui oleh orang, dan juga semoga bahasan ini bisa memberikan semangat kita di bulan Ramadan ini untuk bisa beramal soleh dan memperbanyak amal soleh agar bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita akan membahas tentang hadil arwah ila biladil afrah. Hadi al-arwah, pengantar atau iringan para arwah ila biladil afrah, ke negeri yang penuh dengan kesenangan. Yang ini adalah buah karya al-Imam al-Hafidh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang beliau merupakan salah satu ulama di abad ke-8 Hijriyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau yakni al-Imam Ibnu Qayyim, beliau memiliki karya yang banyak, dan kebiasaan beliau dalam karyanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, kana min adatihi al-itnab. Ibnu Qayyim itu kalau mengarang kitab itu beliau panjang, yakni bahasannya itu detail, begitu mendetail, panjang, mengeluarkan seluruh maklumatnya terkait hal tersebut yang sedang dibahas. Itu kebiasaan beliau dalam karya-karyanya, tidak membahas setengah-setengah, hanya mengisyaratkan ini lalu langsung loncat bahasan yang lain. Tidak demikian oleh Ibnu Qayyim. Beliau membahas itu detail. Contohnya seperti ini bisa dibilang adalah kitab yang paling lengkap tentang surga. Saya tidak mengetahui kitab yang lebih lengkap tentang surga kecuali kitab beliau ini. Yang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la 'ainun ra'at, di dalamnya itu ada yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Begitu agungnya dan tingginya nikmat-nikmat surga tersebut, dan sudah sepatutnya kita bersemangat untuk beramal. Untuk mengkaji kitab ini kita tidak akan bisa membaca seluruhnya, karena kitab ini cukup besar, tapi paling tidak kita membahas bahasan-bahasan atau bab-bab yang penting dalam kitab ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Di muqaddimah al-Imam Ibnu Qayyim beliau menukil syair, tentang surga. Wa ma dzaka illa ghairatan an yanalaha siwa kuf'iha war rabbu bil khalqi a'lamu. Itu tidak lain tidak bukan kecuali karena sebab kecemburuan agar bisa memperolehnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap makhluknya, siapa-siapa saja yang pantas untuk masuk surga. Wa in hujibat 'anna bi kulli karihatin wa huffat bima yu'dhin nufusa wa yu'limu. Walaupun surga itu memang dia itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan juga diliputi dengan hal-hal yang itu mengganggu jiwa, susah untuk beramal itu. Wa yu'limu, dan juga membuat sakit jiwa itu sendiri. Tapi tetap ini merupakan negeri yang patut untuk diperjuangkan. Walillahi afrahul muhibbina indama yukhatibuhum min fawqihim wa yusallimu.
Ya. Ya, dan ya walillahi wallahu alam, apakah ini ya qasam atau apa? Ya, sungguh orang-orang yang ya mencintai itu nanti akan bahagia ya ketika di surga itu nanti. Indama yukhatibuhum, ketika Allah itu mengajak bicara mereka, min fawqihim, ya dari atas mereka, wa yusallimu, dan memberikan salam kepada mereka. Walillahi absarun tarallaha jahratan faladdaimu yakshaha walahiya tas'amu. Ya, dan ya Allah juga ya memiliki makhluk-makhluk yang mereka itu bisa melihat kepada Allah secara nyata. Faladdaimu yakshaha, mereka tidak terhalangi oleh awan, walahiya tas'amu, dan mereka pun tidak akan ya bosan dalam yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syair-syair ya tentang ya pujian ya hakikat surga tersebut. Ya, syair yang panjang yang beliau bawakan tentang ya berbagai macam ya nikmat yang ada di surga, yang itu beliau jabarkan di kitab beliau ini. Maka beliau berkata setelah membawakan syair, wa hadza kitabun ijtahadtu fi jam'ihi wa tartibihi wa tafsilihi wa tabwibihi. Maka ini adalah kitab yang aku berusaha untuk mengumpulkannya dan mengurutkannya dan menjabarkannya dan membawakan bab-babnya. Fahuwa lil mahzuni salwatun wa lil mushtaqi ila tilkal araisi jalwatun. Ya, maka kitab ini adalah ya penghibur bagi orang-orang yang sedang sedih, dan juga merupakan ya mengajak untuk berjalan-jalan bagi orang-orang yang sudah cinta untuk ya masuk ke surga tersebut. Muharrikun lil qulubi ila ajalli matlubin, yang menggerakkan hati-hati ya agar bisa sampai kepada ya tujuan yang paling mulia tersebut, yakni surga. Wahadin lin nufusi ila mujawaratil malikil quddusi, dan juga mengarahkan jiwa-jiwa ya untuk sampai keharibaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Quddus. Ya, Al-Maliku Al-Quddus. Ya, dan beliau katakan bahwa beliau namai kitab ini ya wasamaituhu hadil arwah ila biladil afrah. Ya, ini adalah hadil arwah, ya yang mengiring atau yang menggiring arwah-arwah, ruh-ruh, ila biladil afrah, kepada negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Fa innahu ismun yutabiqu musammahu wa lafdun yuwafiqu ma'nahu. Ya, karena sesungguhnya ini adalah kitab yang sesuai dengan aslinya. Yakni beliau menyebutkan surga dengan detail, keterangan bahwa surga itu sudah ada, ikhtilaf ulama surga itu ada di mana, surga itu nikmatnya apa saja, satu persatu beliau sebutkan, sampai beliau sebutkan nikmat yang tertinggi, nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sebutkan perincian-perincian yang lainnya. Ya, sehingga apa? Membuat ya orang itu ya senang dan berusaha untuk ya ke negeri yang penuh dengan kebahagiaan tersebut, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma qasadtu wa ma bi jam'ihi wa ta'lifi aradtu. Ya, Allah yang lebih mengetahui apa ya niatku ini dan apa yang ya usaha atau tujuan dari pengumpulan dan karanganku, ya apa yang aku inginkan dengan kitab tersebut. Ya. Ini diantara ya muqaddimah beliau. Lalu di halaman 17 ya Al-Imam Ibnu Qayyim beliau membawakan bab-babnya. Ya, bab-bab dalam kitab ini. Waqad qassamtul kitaba sab'ina baban. Ya, di halaman 17 beliau paparkan bab-babnya. Al-babul awal fi bayani wujudil jannah al-an. Bab pertama bahwa surga itu sudah ada sekarang. Al-babu tsani fi ikhtilafin nas fil jannah allati askanaha Adam. Hal hiya jannatul khuldi aw jannatun fil ard. Bab kedua, perbedaan pendapat para ulama. Ya, apakah surga itu ya apakah dia surga yang ditinggali oleh Nabi Adam? Itu adalah surga nanti kaum mukminin yang mereka kekal, atau itu surga yang ada di bumi. Bab tsalis siyaqu hujaji man dhahaba ila annaha jannatul khuld. Ya, bab yang ketiga, beliau setiap pendapat bawakan hujahnya. Ya, bab ketiga, hujah yang mengatakan bahwa itu surganya nanti kaum mukminin, surga yang kekal, sama dengan surganya Nabi Adam. Al-babu rabi' fi siyaqi hujaji ta'ifati allati qalat innaha fil ard. Ya, bab yang keempat, ya dalil-dalil ya pendapat para ulama bahwa surganya Nabi Adam itu di bumi. Al-babul khamis fi jawabi arbabi hadzal qawli liman naza'ahum. Ya, bab yang kelima, ya jawaban
pendapat yang mengatakan surganya itu di bumi terhadap ya pendapat yang pertama tadi. Al-babus sadis fi jawabi man za'ama annaha jannatul khuldi an hujaji munazi'ihim. Ya, bab yang keenam ya jawab ya pendapat yang menganggap bahwasanya itu adalah surga yang kekal. Al-babus sabi' fi dzikri syubahi man za'ama anna jannah lam tukhlaq ba'd. Bab yang ketujuh bantahan terhadap syubhat bahwasanya surga itu belum diciptakan. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Ya, mazhabnya Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka bahwa katanya surga itu belum diciptakan. Al-babu tsamin fil jawabi amma ihtajju bihi minasyubah. Ya, bab yang ketujuh ya jawaban terhadap syubhat-syubhat pendapat yang mengatakan surga itu belum diciptakan. Al-babu tasi' fi dzikri adadi abwabil jannah. Bab ke-9 ya jumlah pintu surga. Saya bacakan cepat saja karena ini hanya penyebutan bab. Al-babul 'ashir fi dzikri sa'ati abwabiha. Bab yang ke-10 ya tentang luasnya pintu surga. Bab ke-11 ya sifat pintu surga. Bab ke-12 fi dzikri masafati bainal bab. Jarak antara kedua pintu surga. Bab tsalits 'ashar fi makanil jannah. Ya tentang lokasi surga. Surga itu ada di mana? Al-babur rabi' 'ashar fi miftahil jannah. Bab ke-14 tentang kunci surga. Al-babul khamis 'ashar fi tawqi'il jannah wa mansyuriha alladhi yuktabu li ahliha. Ya bab yang ke-15 itu cap surga dan catatannya siapa yang tercatat sebagai penghuni surga. Babul sadis 'ashar fi bayani tawahhudi tariqil jannah. Ya bab ke-16 ya bahwasanya jalan ke surga itu satu, jalan kebenaran itu satu. Al-babu sabi 'ashar fi darajatil jannah. Bab ke-17 tentang derajat-derajat surga. Al-babu tsamin 'ashar fi dzikri a'la darajatiha. Bab 18 tentang derajat surga yang paling tinggi. Bab 19 fi 'ardi rabbi sil'atahu 'ala ibadihi. Bab ya pemaparan Allah terhadap tawaran dagangannya. Ya, tawaran dagangannya berupa surga dan bagaimana harganya kaum mukminin kalau mau membeli surga tersebut. Al-babul 20 fi talbil jannah ya ahluha min rabbihim wa syafa'atiha fihim wa talabiha lahum. Ya bab yang ke-20 tentang penghuni surga yang meminta surga kepada Rabb mereka. Babul 21 fi asma'il jannah tentang nama-nama surga. Babul tsani wal 20 bab 22 fi adadil jannat tentang ya jumlah surga-surga. Bab tsalits 20 fi khalqi rabbi ta'ala li ba'dhiha biyadihi. Bab ke-23 bahwasanya Allah menciptakan surga itu dengan tangannya. Bab rabi' 20 fi dzikri bawwabiha wa khazanatiha. Bab ke-24 tentang penjaga surga. Babul khamis 20 fi dzikri awwali man yaqra' babal jannah. Bab 25 tentang siapa yang mengetuk pintu surga pertama kali. Babul sadis 20 fi dzikri awwalil umami dukhulan. Bab ke-26 tentang umat mana yang pertama kali masuk surga. Bab 27 tentang ya orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Bab ke-28 fi sabiqil fuqara, ya di mana fuqara itu lebih dahulu masuk surga. Babul tasi' 20 fi dzikri asnafi ahlil jannah. Bab 29 tentang golongan-golongan penghuni surga. Ya mereka bergolong-golongan ya, tidak satu derajat. Bab tsalathun fi anna aktsar ahlul jannah hiya ummatu Muhammad. Bab ke-30 bahwa yang paling banyak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul 31 fi anna an-nisa fil jannah wan nari aktsar minar rijal. Bab ke-31 bahwasanya wanita itu paling banyak ya baik di surga maupun di neraka. Al-babul tsani wa 30 fi man yadkhulul jannah min hadhil ummah bighairi hisab. Ya tentang kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Al-babu tsalits wa 30 fi dzikri hathayati Rabbi azza wa jal. Ya bab 33 tentang Allah mengambil ya golongan yang tadi yang masuk neraka berhak masuk surga. Ya bagaimana Allah mengambil golongan tersebut. Bab rabi' wa 30 fi dzikri turbatil jannah, ya tentang tanah surga. Ya 34. Babul khamis wa 30 bab 35 ya ini dari kitab di halaman 20 fi dzikri nuriha tentang cahaya dan putihnya surga. Babus sadis wa 30 fi dzikri ghurafiha tentang ya kamar-kamar di surga dan di istana di surga. Al-babus sabi' wa 30 fi dzikri ma'rifatihim bi manazilihim. Bab 37 bahwa penghuni surga itu sangat mengenali rumah mereka, istana mereka. Enggak usah ada petunjuknya, mereka sudah tahu di mana rumahnya. Al-babus tsamin wa 30 fi kaifiyati dukhulihim al-jannah. Ya bagaimana cara mereka masuk ke surga dan disambut oleh para malaikat. Al-babut tasi' wa 30 fi dzikri sifati ahli jannah fi khalqihim. Ya tentang sifat
tiap penduduk surga, bagaimana tinggi mereka, akhlak mereka, yang panjang mereka. Al-babul arba'un fi dzikri a'la ahli jannah manzilatan, tentang ya derajat penghuni surga yang paling tinggi dan paling rendah. Al-babul hadi wal arba'un fi tuhfati ahli jannah awal ma yadkhuluha, ya tentang hadiah kepada penghuni surga ketika mereka pertama kali masuk. Ya, babul tsani wal arba'un fi dzikri rihil jannah, tentang angin di surga. Ya, al-babul tsalits wal arba'un fil adzan, ya alladzi yu'adzinu bihi al-mu'adzin, ada azan di surga. Al-babur rabi' wal arba'un fi asjaril jannah, tentang pohon-pohon surga di mana naungannya itu begitu panjang. Al-babul khamis wal arba'un fi dzikri thimariha wa ta'addudi anwa'iha, tentang buah-buahan di surga. Ya, babus sadis wal arba'un fi dzikri zar'i, tentang tanaman-tanaman di surga. Babul sabi wal arba'un fi dzikri anharil jannah, ya tentang sungai-sungai di surga. Al-babul tsani wal arba'un fi dzikri ta'ami ahli jannah wa syarabihim, bab ke-48 tentang makanan penghuni surga. Al-babut tasi wal arba'un fi dzikri aniyatihim, tentang bejana-bejana di surga. Bab ke-50 tentang pakaian penghuni surga. Bab 51 tentang kemah-kemah penghuni surga. Bab 52 tentang ya, para pembantu di surga. Bab 53 tentang ya nisa'u ahlil jannah, ya perempuan atau wanita-wanita di surga dan kecantikan mereka, ya bidadari. Ya, dulu saya mikirnya, apalagi jomblo itu biasanya mikirnya bidadari nikmat paling tinggi, padahal bukan ya. Ya, babur rabi' wal khamsun, bab 54, ya tentang apa bahan penciptaan bidadari di surga. Bab 55 fi dzikri nikahi ahli jannah, ya tentang nikah di surga, ya dan hubungan di surga. Bab sadis wal khamsun fi dzikri ikhtilafin nas hal fil jannati hamlun wa wiladah, ya khilaf. Bab ke-56, apakah di surga itu ada hamil atau tidak. Bab sabi wa khamsun, ya bab yang 57 tentang sama'i al-jannah, nyanyian di surga. Bab yang 58 tentang ya kendaraan penduduk surga. Bab yang ke ya 59 fi ziyarati ahli jannah. Ya, tentang ya saling berkunjung penduduk surga satu sama lain. Bab yang ke-60 fi dzikri sauqil jannah, ya tentang ya digiring ke surga dan apa yang Allah ciptakan di sana. Bab ke-61 bab ke-62 fi dzikris sahab, ya tentang hujan dan juga awan di surga. Bab 63 fi dzikri mulkil jannah, ya tentang kerajaan di surga, ya semuanya jadi raja di sana. Ya, bab ke-64 annal jannah fawqa ma yakhturul bal, ya surga itu jauh di atas yang dibayangkan manusia. Ya, bab ke-65, dan ini adalah kata Imam Ibnu Qayyim, ini inti dari kitab ini, 65, fi ru'yati ahlil jannati rabbahum tabaraka wa ta'ala, ya penghuni surga itu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari kitab ini, dan ini adalah nikmat yang paling besar ya di surga. Bab ke-66 fi taklimihi subhanahu, Allah mengajak bicara penduduk surga. Bab ke-67 ya surga itu kekal. Bab ke-68 ya bahwasanya siapa yang terakhir masuk surga. Bab 69 babun jami'un. Babun jami'un itu berbagai macam dalil ya serba-serbi terkait surga. Al-babus sab'un fil mustahiqqi li hadhihi al-bisyarah. Siapa yang berhak ya untuk kabar gembira ini? Siapa yang berhak ya untuk masuk surga? Ya, Imam Ibnu Qayyim bawakan ya 70 bab ya dalam kitabnya ini. Wallahu alam kita bahas sebisanya. Oleh karena itu per bab itu kita tidak akan bacakan seluruhnya. Ya, namun kita bacakan yang penting-pentingnya saja. Ya. Mulai al-babul awal. Babul awal itu halaman 24. Ya, di halaman 24 Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan al-babul awal fi bayani wujudil jannah al-ana. Bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sekarang sudah ada. Ya, dan ini adalah pendapat seluruh ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Yang beliau katakan lam yazal ashabu Rasulillah SAW wa tabi'una wa tabi'uhum wa ahlus sunnati wal hadithi qatibatan wa fuqaha'il Islam wa ahlut tasawwufi wa zuhdi ala i'tiqadi dzalika wa itsbatihi. Ya, bab surga itu sudah ada sekarang. Ya, ini senantiasa para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahlus sunnah seluruhnya, para fuqaha seluruhnya, ahlut tasawwuf dan ahlus zuhud, semuanya sepakat akan meyakini hal ini, bahwasanya surga itu sudah ada sekarang. Mustadinina fi dzalika ila nususil kitab wa sunnah. Mereka berdalil dengan nas-nas dalil-dalil Quran dan sunnah.
wa ma 'ulima bid-darurati min akhbari rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim. Bahkan ya sepakat seluruh para nabi dan rasul mengabarkan hal ini, ya rasul yang pertama maupun yang terakhir. Fa innahum da'ul umama ilaiha wa akhbaru biha. Ya para rasul tersebut mereka mengajak umat-umat kepada surga ini dan mengabarkannya. Ila an nabagat nabighatun minal qadariyati wal mu'tazilah fa ankarat an takuna al-ana makhluqah. Ya, sampai muncul firqah qadariyah. Firqah qadariyah, firqah yang mengingkari qadar, takdir dengan berbagai tingkatan qadariyah. Wal mu'tazilah, firqah mu'tazilah, ya Wasil bin Atha yang dia i'tizal majlis Hasan al-Basri karena akidahnya beda. Ya, mereka lah yang pertama kali mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, wa qalat balillahu yunshi'uha yaumal ma'ad. Pendapat mereka nanti surga itu Allah ciptakan nanti ketika hari kiamat. Ya, ini pendapat yang sesat. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah, ya, wa ma za'amtu anna haula'i yu'minuna bil jannati wan nar. Ya, saya kira mereka itu sebenarnya tidak beriman kepada surga dan neraka. Ya, padahal itu sudah ada sekarang dengan dalil-dalil yang amat banyak. Wa hamalahum 'ala dzalika asluhumul fasid alladhi wada'a bihi syari'atan lima yaf'alu Allah ta'ala wa annahu yanbaghi lahu an yaf'ala kadza wa la yanbaghi lahu an yaf'ala kadza. Ya, dari mana dalil mereka? Dari mereka adalah qiyas yang fasid. Yang mereka ini namanya takbih dan tahsin akli. Mereka itu menganggap baik sesuatu secara akal saja, menganggap buruk sesuatu secara akal saja. Tidak patut Allah melakukan seperti ini. Ini ya patutnya Allah melakukan seperti ini. Ya Allah diatur dengan akal mereka. Ya Allah diatur dengan akal mereka sehingga mereka berpendapat seperti ini. Wa qalu khalqul jannati qabla jazai abathun. Kata mereka, ya surga diciptakan sebelum hari kiamat itu main-main aja, nggak ada gunanya, kan belum ada penghuninya. Ya, belum ada penghuninya. Ya, untuk apa? Itu tidak ada gunanya. Maka kita katakan surga itu belum ada. Ya, itu kata mereka. Ya, ini kata mereka. Ya, dan mereka ya menggunakan ya qiyas-qiyas. Ya, dan para salafus saleh sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim halaman 25, ya sepakat ya mereka menulis tentang akidah ini. Walihada yadhkuru salafu fi aqaidihim anna al-jannata wan nara makhluqatan. Oleh karena itu para salafus saleh dari zaman ke zaman mereka menulis di kitab-kitab akidah mereka, anna al-jannata wan nara makhluqatan. Surga dan neraka itu sudah ada. Ya, di antara nukilan Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam Aqidah Raziyain yang beliau tanya ya akidah Ahlussunnah kepada bapaknya dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya bagaimana akidah para ulama di Hijaz, di Syam, di Yaman, di Irak dan lainnya, ya bagaimana keduanya mendapati akidah para mereka. Di situ dijelaskan bahwa ya annal jannata haq ya wa an-nar haq wa huma makhluqatan. Ya mereka sepakat bahwasanya surga dan neraka itu benar ya dan itu makhluk Allah dan sudah ada. Ya, dan sudah ada sekarang. Ini akidah yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau menukil perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, ulama yang terkenal ya, yang akidahnya diikuti oleh banyak kaum muslimin. Ya, di antaranya di kitab beliau yang terkenal di Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Ya, di Maqalatul Islamiyyin, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau mendeklarasikan akidah ashabul hadis. Ya, beliau mendeklarasikan menyebutkan akidah ashabul hadis dan beliau sebutkan setelah sebutkan akidah ashabul hadis beliau menyatakan bahwa saya ikut akidah ini. Ya, beliau berkata dalam ya kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, jumlatu ma'alaihi ashabul hadis wa ahlus sunnah. Ya, ini kumpulan dari akidah ashabul hadis dan juga ahlus sunnah, al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indillah. Yang menetapkan beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan segala yang datang dari Allah. Wa marwahu thiqat an Rasulillah, dan juga segala yang ditetapkan dari hadis-hadis yang sahih dari para perawi thiqah dari Rasulullah SAW. La yarudduna min dzalika syai'an, tidak boleh menolak sedikit pun ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu ta'ala ilahun wahidun fardun somadun. Allah adalah ya sesembahan yang Maha Esa, ya tunggal, somadun. Somadun itu banyak penafsirannya. Di antaranya ya setiap makhluk bergantung kepadanya.
lam yattakhidh sahibatan wala waladan, yang Allah tidak memiliki istri, tidak pula anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah ya hamba sekaligus rasulnya. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Ya, ini potongannya, ini syahidnya tentang bahasan kita. Bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, dan itu sudah ada sekarang. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan neraka itu pasti, ya, tidak ada keraguan. Ya, syahidnya di sini. Surga itu benar dan neraka itu benar. Lalu beliau bawakan akidah beliau, ya. Wallah, sebenarnya syahidnya sudah disebutkan, tapi ya saya ingin menyebutkan bagaimana akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, karena beliau memiliki banyak pengikut. Mari kita simak ya bagaimana akidah Imam Abul Hasan yang lainnya, yang itu sesuai dengan para ulama ahlu sunnah. Wa anallahu ta'ala ala arsyihi kama qala, dan Allah itu di atas arsy-Nya, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Ya, wa anna lahu yadain bila kaifa, Allah memiliki dua tangan bila kaifa, tapi jangan jelaskan bagaimananya. Ya, tidak sebagaimana kaifiyat tangan makhluk. Kama qala khalaqtu bi yadai, sebagaimana dalam firman Allah surat Sad ayat 75. Ya, ini kisah tentang iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa kama qala bal yadahu mabsutatan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ya, akan tetapi tangan Allah itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak ya bagaimana saja Allah kehendaki. Wa anna lahu ainain bila kaifa, Allah memiliki ya mata, ya, tanpa perlu dijelaskan bagaimananya ya sifat mata Allah tersebut. Kama qala tajri bi a'yunina, sebagaimana dalam firman Allah, ya, di mana kapal itu berlayar bi a'yunina, ya, di bawah pengawasan mata kami. A'yun, ya, di situ ya ada a'yun. Wa anna lahu wajhan, dan Allah memiliki wajah. Kama qala wa yabqu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sebagaimana dalam firman Allah, ya, maha kekal wajah Allah yang memiliki ya kemuliaan dan keagungan. Wa anna asma'allahi ta'ala la yuqal innaha ghairullah, kama qalatil mu'tazilah wal khawarij. Ya, dan juga ini pembahasan asma. Apakah asma itu sama dengan musamma atau tidak? Ya, tidak boleh dikatakan asma Allah itu bukan Allah, sebagaimana pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Wa aqarru anna lillahi ilman, dan menetapkan Allah itu disifati dengan ilmu. Wa kama qala wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi, tidaklah ada ya wanita yang hamil atau melahirkan kecuali dengan ilmu Allah. Wa athbatus sam'a wal basara, itsbat sifat sama', ya, mendengar, wal basar, melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Wa qalu innahu la yakunu fil ard min khairin wala syarrin illa ma syaa Allah. Ya, bab iman kepada takdir. Ahlussunnah meyakini tidaklah terjadi kebaikan ataupun keburukan di muka bumi kecuali dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, itu masyiah bagian dari takdir. Wa qarru annahu la, halaman 27, ya. Wa qarru annahu la khaliqa illallah wa na'malul ibadi yakhluquhu Allah wa al ibada la yaqdiruna ay yakhluqu syai'a. Ya, Ahlussunnah menetapkan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, dan perbuatan hamba itu ciptaan Allah, sebagaimana dalam ayat Shaffat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Ini beda dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba, terutama amalan buruk, itu ciptaan hamba sendiri. Wa al ibada la yaqdiruna ay yakhluqu syai'a, bahwasanya hamba itu tidak mampu untuk ya menciptakan sedikit pun juga. Wa Allah Ta'ala waffaqal mu'minina li ta'atihi wa khadalal kafirin, Allah memberikan taufik kaum mukminin agar berbuat taat, dan Allah meninggalkan kafirin, tidak diberikan, meninggalkan orang-orang kafir, mereka tidak diberikan taufik. Ya. Ya, lalu di paragraf terakhirnya halaman 27, wa yaquluna innal qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Akidah Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, ghairu makhluk, dan bukanlah makhluk. Wal kalamu fil waqfi wal lafzi, man qala bil lafzi aw bil waqfi fa huwa mubtadi'un indahum. Tidak boleh mengatakan al-waqf. Al-waqf itu tawakuf. Saya tidak mau katakan Al-Quran itu makhluk apa ghairu makhluk. Itu tawakuf. Maka itu kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mubtadi'un, itu ahli bid'ah yang mengatakan seperti itu.
Dan itu pun dimaktubkan oleh Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Wal lafdhu, barang siapa yang berkata al-lafdh. Al-lafdh itu berkata lafzi bil Quran makhluk. Ya, ini mazhabnya Husain Al-Karabisi. Ya, mazhabnya Husain Al-Karabisi fahuwa mubtadi'un. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau nukil yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk mubtadi'. Ya, maka sangat aneh ya kalau ada orang menisbatkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sedangkan yang beliau maktubkan seperti ini namun masih memuja-muja Husain Al-Karabisi. Ya. La yuqalu al-lafdhu bil Quran makhluk wa la yuqalu ghairu makhluk. Ya, tidak boleh kita katakan lafzi bil Quran makhluk dan juga jangan kita katakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Ini madhabnya Husain Al-Karabisi. Ya. Dan juga halaman 28 beliau menyatakan bab yang bisa melihat Allah. Wa yaquluna inna Allah ta'ala yura bil absar yaumal qiyamah kama yura al-qamaru lailatal badri wa yarahul mu'minun wa la yarahul kafirun. Bahwasanya Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala nanti hari kiamat. Ya, Allah bisa dilihat dengan mata kepala hari kiamat sebagaimana bulan bisa dilihat malam bulan purnama. Ya, ini bukan tashbihul mar'i bil mar'i. Ini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi tashbihur ru'yah bir ru'yah. Ya, menyerupakan mampu melihat, mampu melihat. Kita mampu melihat bulan, kita juga mampu melihat Allah ya. Tashbihannya dalam ru'yah, bukan dalam hal objek yang dilihat. Ya. Dan ini dilihat oleh kaum mukminin tapi tidak dilihat oleh kaum kafirin. Sebagaimana dalam firman Allah, kalla innahum 'an rabbihim lamahjubun. Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka yakni orang-orang kafir mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Wala yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidzanbin yartakibuhu. Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun muslim karena dosa yang mereka lakukan. Kanahwi az-zina was-sariqah, seperti apa pelaku zina, pelaku mencuri itu kafir. Wa ma asbaha dzalika minal kabair, atau yang serupa ini dari dosa-dosa besar. Wa huma bima ma'ahum minal imani mu'minun wa in irtakabul kabair. Ahlussunnah kaum mukminin kalaupun melakukan dosa besar mereka tetap ya mukmin tapi kurang imannya. Ya, ini lagi marak sekarang ya. Pendapat beda sedikit langsung kafir. Ya, Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya, tidak mudah dalam mengkafirkan ya seorang muslim. Wal imanu 'indahum huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Ya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Wal islamu huwa ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kama jaa fil hadits. Ya, sedangkan Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Perbedaan antara iman dan Islam. Ya, itu tapi panjang bahasannya ya. Ya, mudahnya iman dan Islam itu ya idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ya, jika dia berpisah yang disebut Islam saja, maka itu sudah mencakup bab iman. Jika disebut bab iman saja, maka itu sudah mencabut bab Islam. Ya, adapun jika disebut bersamaan, maka masing-masing itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Ya. Wa yuqiruna bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annaha li ahli al-kaba'iri min ummatihi. Ahlussunnah menetapkan ya syafaat Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW memiliki syafaat, bahkan memiliki beberapa jenis syafaat. Ya, dan diantaranya syafaat untuk para pelaku dosa besar. Wa bi'adzabil qabri wa anal haudha haqqun was siratu haqqun. Beriman dengan azab kubur dan haud Nabi SAW itu benar dan sirat itu jembatan antara neraka dengan surga itu adalah benar. Ya, ini kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ya. Di halaman 29 lalu beliau kembali membawakan ya akidah Ahlussunnah. Wa yuqiruna bi anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa la yaquluna makhluqun wa la ghairu makhluq. Ahlussunnah menetapkan iman itu perkataan dan perbuatan. Nah, ini juga aneh. Sebagian menisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari tapi mengeluarkan amalan, ada juga bahkan yang mengeluarkan perkataan dan perbuatan ya bagian dari iman. Padahal beliau maktubkan seperti ini dalam akidahnya dan beliau iqrar terhadap akidah ini.
Ya, wala yashhaduna ala ahadin min ahli al-kaba'iri bin nari wala yahkumuna bil jannati li ahadin minal muwahhidin. Tidak boleh mempersaksikan seorang pun dengan neraka, tidak pula dengan surga. Ya, tidak boleh bersaksi walaupun sudah jelek amalannya apapun. Ya, ini sebagian kaum muslimin seperti ini, mudah memvonis fulan itu penghuni neraka. Subhanallah. Ya, itu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Begitu pula sebaliknya, kalau orang yang zahirnya baik tidak pula dijamin dengan surga. Hatta yakuna Allahu ta'ala nazzalahum haitsu sya'. Kecuali kalau Allah yang sudah dudukkan. Ya, sudah ada dalil tegasnya di Quran, kita tetapkan. Sudah ada dalil tegasnya Abu Lahab di neraka, Fir'aun di neraka, kita tetapkan. Ya, yang enggak ada jaminannya dengan dalil yang tegas, maka tidak boleh. Ya. Wa yunkiruna al-jadala wal mira'a fid din. Ya, mengingkari berdebat dalam agama. Ya, berdebat dalam bab akidah. Ya, dalam hal usuluddin. Wal khusumatu fil qadar, bermusuhan dalam bab takdir. Wal munazaratu fima yatanazaru fihi ahlul jadali wa yatanaza'una fihi min dinihim bitaslimi li riwayatis sahihah. Ya, berdebat dengan ya para orang yang suka berdebat. Ya. Padahal yang lebih tepat adalah berserah diri kepada riwayat-riwayat yang sahih, yang sebagaimana diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat, hatta yantahi ila Rasulullah SAW, yang itu berujung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ya'rifuna haqqas salafi alladhina ikhtarahumullah ta'ala li suhbati nabiyhi. Ahlussunnah meyakini, mengakui hak para salafus saleh, yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Ya, hak para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ya'khuduna bi fadailihim wa yamsikuna 'amma shajara bainahum. Ya, dan juga mengambil keutamaan-keutamaan yang mereka lakukan, kita ikuti. Sedangkan kalau ada keburukan, mereka saling berdebat satu sama lain, berselisih, maka kita menahan lisan dari membicarakan keburukan mereka. Wa yuqaddimuna Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Aliyan. Ya, ini urutan afdaliyah, yang paling afdal Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini diantara ya akidah beliau, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya di halaman 30. Wa yarawna ad-du'a li aimmatil muslimin bis salah wa alla yakhruja alaihim bis sayf wa alla yuqatilu fil fitnah. Ya, mendoakan kebaikan untuk ya pemimpin kaum muslimin. Ini akidah Ahlussunnah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang. Ya, tidak boleh memberontak kepada yang mereka dengan pedang walaupun zalim. Wa alla yuqatilu fil fitnah, dan tidak boleh saling perang di fitnah. Qital fitnah sesama kaum muslimin, mazhab yang lebih tepat dari Ahlussunnah, tidak boleh ikut. Ya, tidak boleh ikut di pihak yang benar maupun di pihak yang salah. Ya. Wa yusaddiquna bi khurudid dajjal wa Isa ibn Maryam yaqtuluhu. Ya, beriman tentang Dajjal. Dajjal itu akan keluar, Isa itu akan turun membunuhnya. Ya, ini ada yang ngaku ahli sunnah mengingkari dua bab ini, mengingkari Dajjal turun, mengingkari Isa akan turun. Ya, padahal ahli sunnah di kitab, semua kitab ahli sunnah menyebutkannya. Ya. Ya. Dan beliau sebutkan ya akidah-akidah Ahlussunnah tentang hal ini. Ya, halaman 31 di sini beliau sebutkan wa anna sunnata la tunsakhu bil Quran. Ya, bahwasanya as-sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Quran. Ya, Allah, ini nuskhahnya bagaimana? Sebenarnya kalau di yang masyhur di kitab usul fiqh, anna sunnata la tansakhul Quran. Sunnah itu tidak bisa menasakh Al-Quran. Tapi kalau di sini ya wallahu alam, kalau di nuskhah lain bagaimana? Bahwa as-sunnah tidak bisa dinasakh dengan Al-Quran. Ya, sebenarnya ini lebih cocoknya bab usul fiqh ya. Lebih tepatnya ini bab usul fiqh ya. Tapi wallahu alam, sebagian ulama memang memasukkannya. Ini juga dimasukkan oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di kitab As-Sunnah. Padahal sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fiqh. Ya, ada bab yang disepakati. Quran dengan Quran bisa nasikh mansuh. Ya, sunnah dengan sunnah bisa nasikh mansuh. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah. Ya. Adapun menasikh Quran dengan sunnah,
ya, menasikh Quran dengan sunnah. Atau ini menasikh sunnah dengan Quran, maka ini ada khilaf. Ya, tapi yang disebutkan menasikh sunnah dengan Quran ini sebenarnya khilafnya agak lemah ya. Kebanyakan ulama mengatakan ya tetap itu boleh. Karena Quran itu qat'i, ya, dia Quran itu qat'i. Sedangkan menasikh Quran dengan sunnah ini yang jadi perdebatan panjang para ulama usul fiqh. Allah alam, ya itu bukan di sini pembahasannya, di pembahasan usul fiqh. Ya. Ini akidah-akidah ya beliau. Lalu di halaman 32 ya beliau sebutkan wa yaruna as-sabra ala hukmillah wal akhdhu bima amara Allah taala. Ya, kita berpendapat bahwasanya sabar terhadap hukum Allah dan juga mengambil apa yang Allah perintahkan, berhenti dari apa yang Allah larang. Wa yadiduna bi ibadatillahi fil abidin, dan juga beribadah kepada Allah bersama orang-orang yang beribadah. Wan nasihatu li jama'atil muslimin, dan juga menasihati ya jamaah kaum muslimin. Ya, wa yarawna, paragraf yang kedua, wa yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'ah. Ya, ahlu sunnah itu berpendapat menjauhi ya orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Wa tasyaghulu bi qiraatil Quran, hendaknya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ya, terlebih lagi kita sedang di bulan Ramadan. Wa kitabatul athar, menulis hadis ya. Sibuk dengan menulis hadis, belajar hadis. Ya, majlis hadis, apakah itu majlis riwayat ataupun majlis dirayah, ya hendaknya kita menyibukkan diri tentang hal tersebut. Wan nadharu fil fiqh, dan juga belajar ilmu fikih, ya belajar ilmu fikih dari para fuqaha, ya kitab-kitab para imam mazhab. Alhamdulillah begitu banyak, berlimpah ilmu fikih di kitab-kitab tersebut. Ya, jangan kita sombong tidak mau memakai ya kitab-kitab para fuqaha tersebut lalu ya mendudukkan diri kita sebagai mujtahid, ya ijtihad sendiri. Ini tidak benar. Fahadhihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'milunahu. Ya, ini adalah kumpulan dari akidah para ashabul hadis tersebut yang mereka pegang dan mereka gunakan dan mereka berpendapat seperti ini. Wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqulu wa ilaihi nadhhabu. Kata Imam Abdul Hasan Asy'ari. Tentang semua poin akidah tersebut yang itu akidah ashabul hadis, kami berkata seperti itu dan kami berpendapat seperti itu. Ya, maka ya Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari ya akidah beliau mengikuti akidah ashabul hadis. Ini dimaktubkan oleh beliau di Maqalatul Islamiyyin. Wal maqsud hikayatuhu an jami' ahli sunnah wal hadis anna jannata wan nar makhluqatan. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim bahwa maksud saya menukil kalam beliau di sini adalah hikayat seluruh ahlu sunnah sepakat mereka beriman kepada surga dan neraka, dan itu adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Ya, makhluk Allah yang sudah diciptakan. Ini dari nukilan akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan sebenarnya para ulama ahlu sunnah juga yang menukilkan hal tersebut di kitab-kitab akidah mereka. Mana dalilnya bahwasanya surga itu sudah ada sekarang? Ya, kemudian halaman 33 mulai Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan dalil-dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada, ya, tapi khususnya bab surga karena kita sedang ya ini kitab ini tentang surga. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan sungguh Nabi SAW melihatnya. Ya, melihatnya Nabi SAW ini melihat siapa? Ini ada khilaf sesama para sahabat. Ya, sebagian sahabat hunya itu kembali kepada Allah. Ya, sebagian sahabat ya hunya itu kembali kepada malaikat Jibril. Wallahu a'lam, ini yang lebih tepat. Ya, Nabi SAW melihat malaikat Jibril di kali yang lain. Ya, ini kali ketika Mi'raj, itu pun kali ketika Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, di atas langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa, dan di sisi itu ada jannatul ma'wa. Ya, maka surga itu letaknya tinggi dan itu sudah ada. Ya, sudah ada di dekat sidratul muntaha, di atas langit. Ya, itu sudah ada surga berdasarkan firman Allah ini. Ya, dan ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Wa qad ra'a an-nabiy SAW sidratal muntaha wa ra'a indahal jannah kama fi sahihain. Ya, maka ayat ini pun mengisyaratkan Nabi SAW melihat sidratul muntaha, ya, yang Nabi SAW bahkan tidak mampu menggambarkan keindahannya. Dan juga Nabi SAW melihat surga di sisi sidratul muntaha.
kama fis sahihain, sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kisah Mi'raj. Thumma antalaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha faghashiha alwanun la adri ma hi. Thumma udkhiltu jannah fa idza fiha janabidu lu'lu'i wa idza turabuha al-misk. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dibawa Jibril dia sampai kepada Sidratul Muntaha, yang itu diliputi warna-warna yang Nabi SAW nggak tahu itu warna apa, ya, tidak bisa Nabi SAW menggambarkannya. Thumma udkhiltul jannah, Nabi SAW kemudian dimasukkan ke surga, ya, kemudian di situ ada, ya, mutiara-mutiara dan tanahnya terbuat dari misik, ya. Ini tegas sekali, Nabi SAW dimasukkan ke surga, sudah ada surganya. Ya, hadis yang lain, hadis Abdullah bin Umar, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya kalian kalau dia di dalam kuburnya nanti digambarkan, dipaparkan tempat duduknya di surga atau di neraka. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia penduduk surga dipaparkan surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia penduduk neraka maka dipaparkan neraka. Fayuqalu hadza maq'aduka, lalu dikatakan ini tempat dudukmu nanti di akhirat, ya, dipaparkan berarti sudah ada, ya. Ini diantara, ya, dalil-dalilnya, ya, dan dalil-dalil yang lain yang beliau, ya, bawakan, ya, yang menunjukkan bahwasanya, ya, surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Beliau bawakan banyak sekali, ya, beliau bawakan, ya, banyak sekali dari, ya, hadis-hadis ini, ya, diantara juga bisa dibuka di halaman 40, ya, masih beliau terus bawakan. Ini diantara keutamaan kitab beliau, ya, sebagaimana saya tegaskan di awal, Imam Ibnu Qayyim kalau membahas sesuatu berpanjang lebar, ya, beliau bawakan dalil, ya, hampir semua dalil bab ini bahwa surga dan neraka itu sudah ada, panjang lebar sekali. Ya, beliau di halaman 39 beliau katakan, wa fil muwatta'i, dalam muwatta' Imam Malik was sunan dari hadis Ka'ab bin Malik, innama nasmatul mu'min tayrun, ya, innama nasmatul mu'min tayrun tu'allaqu fi syajaril jannah hatta yarji'aha Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya jiwa-jiwa mukmin, ya, itu bertebangan di burung, ya, ada di sebagian riwayat disebutkan bahwa, ya, dia dibawa di tembolok burung di surga, ya, di pohon-pohon surga, ya, sampai apa? Sampai nanti Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Ya, ruh orang mukmin sudah dibawa keliling surga dulu ruhnya, ya, baru ruhnya saja sudah dibawa keliling surga. Ini dalam Muwatta Imam Malik. Ya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim di halaman 40, hada sharihun fi dukhulir ruhi al-jannah qabla yaumil qiyamah. Ya, ini dalil yang tegas sekali bahwa ruh kaum mukminin itu sudah masuk surga sebelum hari kiamat. Ruhnya sudah dibawa ke surga terlebih dahulu. Ya, sebelum tegak hari kiamat, baru nanti ketika tegak hari kiamat, ya, dia, ya, setelah melalui fase-fase hari kiamat dia bisa masuk surga dengan ruh dan jasadnya. Ya. Ya, wa mithluhu haditsu Ka'ab bin Malik, ya, semisal ini pula hadis Ka'ab bin Malik, inna arwaha syuhada'i fi tayrin khudrin, ya, tu'allaqu fi min thamaril jannah aw syajaril jannah, rawahu ahlus sunnah. Sesungguhnya ruh para syuhada itu dalam burung yang hijau, ya, yang mereka bergantungan di pohon-pohon surga atau di buah-buah surga. Ya, ini ruh orang mukmin sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dan juga halaman 41 beliau menyatakan, ya, fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim was sunan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata wan nar, ketika Allah menciptakan, khalaqanya dengan fi'il madhi, ya, khalaqanya dengan fi'il madhi menunjukkan sudah ada. Ketika Allah sudah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila jannah, Jibril yang disuruh lihat, ya, disuruh lihat berarti udah ada, ya, karena disuruh melihat. Faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, ya, lihatlah surga tersebut dan lihatlah apa yang aku sediakan untuk para penghuni surga.
Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pun pergi lalu melihat surganya. Berarti sudah ada yang dilihat. Ya. Wa ila ma'adallahu li ahliha fiha. Ya, dan terhadap apa yang Allah sediakan buat penghuni surga tersebut. Faraja'a faqala. Lalu Jibril balik dan berkata, ya, demi zatmu wahai Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga kecuali dia pasti mau masuk. Fa umira bil jannah fa huffat bil makarih. Lalu Allah perintahkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Fa qala farji' fanzur ilaiha wa ila ma'addatu li ahliha. Lalu Allah perintahkan lagi, coba balik lagi lihat surga. Ternyata sudah dikelilingi perintah-perintah dan larangan untuk bisa masuk surga. Ya. Tsumma qala wa 'izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Kata Jibril, ya, demi keagungan wahai Allah, saya takut nanti nggak ada yang masuk surga. Kenapa? Karena dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak, berat. Ya, ada perintah, ada larangan, harus melakukan ini, harus menjauhi itu. Ya, ya berat dia amalannya agar bisa masuk surga. Tsumma rasaluhu ilan nar, qala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'addatu li ahliha. Kemudian Allah ciptakan, ya, dan perintahkan untuk melihat neraka. Lalu dilihat oleh Jibril, fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha. Ya, apinya di atas, ya, sebagian di atas sebagian yang lain, saling meliputi, ya, berlapis-lapis apinya itu. Ya. Tsumma raja'a faqala wa 'izzatika la yadkhuluha ahadun yastami' biha. Ya, kata Jibril, demi Allah, kalau orang dengarnya saja nggak mau masuk ini. Ya. Fa umira biha fa huffat bisyahawat. Lalu Allah perintahkan neraka itu diliputi syahwat. Ya, syahwat itu bisa mengantarkan kepada neraka. Sedangkan manusia Allah bekali dengan syahwat. Tsumma qala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'addatu li ahliha fiha. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Ya, dan lalu lihat oleh Jibril, faraja'a faqala wa 'izzatika laqad khashitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Ya, kata Jibril, sungguh Allah, ya, saya takut, ya, nanti tidak ada orang yang selamat dari neraka ini. Kenapa? Karena syahwat-syahwat itu mengantarkan semua kepada neraka. Ya, Imam Tirmidzi dikatakan hadza haditsun hasanun sahihun, bahkan ini di sahih Muslim. Ya, ini dalil-dalil yang amat banyak sekali yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang menandakan surga itu sudah ada. Ya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil-dalil yang amat banyak oleh beliau dibawakan. Al-babu tsani, bab yang kedua. Ya, bab yang kedua ini termasuk furu akidah. Ya, akidah Ahlussunnah itu tidak semuanya usul. Ya, ada usul pokok yang itu tidak boleh menyelisihi. Yang menyelisihi itu maka itu tersesat dari akidah Ahlussunnah. Ada bagian akidah itu furu akidah. Furu akidah itu cabang dari yang pokok tadi. Yang itu ada kalanya salafus saleh berbeda pendapat tentang hal tersebut. Di antaranya apa? Tentang lokasi surga. Ya, babu tsani fi ikhtilafin nas fil jannati allati uskinaha Adam. Tentang khilaf surganya Nabi Adam wa uhbita minha, di mana beliau diturunkan dari surga tersebut. Hal hiya jannatul khuldi am jannatun ukhra ghairuha fi mawdi'in 'alin minal ardi. Apakah surganya Nabi Adam itu jannatul khuldi yang dijanjikan kepada kaum mukminin, atau itu surga yang lain? Surga yang lain yang itu di tempat yang tinggi yang ada di bumi. Maka di sini ada khilaf para ulama. Faqala ta'ifatun askanallahu Adama jannatal khuldi allati yadkhuluhal mu'minun yaumal qiyamah. Pendapat pertama bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah surganya nanti kaum mukminin. Ya, surganya nanti kaum mukminin. Ini pendapat pertama. Wa qala akharun hiya jannatun ghairuha ja'alallahu lahu wa askanahu iyyaha laysat jannatul khuldi. Ya, pendapat yang kedua bahwa surganya Nabi Adam itu bukan, itu beda. Itu surga yang lain yang Allah ciptakan, Allah tempatkan Nabi Adam di sana, dan itu bukan surganya kaum mukminin. Ya, para ulama berbeda pendapat. Total sebenarnya menjadi 4 pendapat. Ya, total menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama sama dengan surga kaum mukminin. Pendapat kedua itu beda dengan surganya kaum mukminin. Nah, pendapat yang kedua ini dijabarkan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim di halaman 48. Ya.
bahwa pendapat bahwa surganya itu beda dengan surga yang kaum mukminin ini terpecah lagi jadi dua. Kalau surganya beda, lokasinya di mana? Wa man qala bihada yani annahu jannatun darub tila ala qaulaini, ya ikhtalafu ila qaulain annaha fis sama. Surganya itu beda dengan surga yang kaum mukminin tapi letaknya sama-sama di langit, ya. Letaknya sama-sama di langit. Ya, ini pendapat Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua annaha fil ard. Ya, li'annahu imtahanahuma fihan binahi 'ani syajarah. Ya, pendapat yang kedua itu surganya beda dengan surga kaum mukminin dan itu letaknya di bumi. Total menjadi 3. Surganya itu sama dengan surga kaum mukminin, surganya beda letaknya di langit, surganya beda letaknya di bumi. Ya, ini pendapat. Dan pendapat yang keempat sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim ya bawakan di halaman 50, al-qaulu rabi' annal kulla mumkinun. Itu mungkin. yakni mungkin saja itu surganya sama dengan kaum mukminin, mungkin saja surganya berbeda dan dalilnya masing-masing ada. Ya, dalilnya masing-masing ada. Wal adillatu muta'aridah. Dalilnya saling ya berlawanan satu sama lain. Fa wajabat tawaqqufu wa tarkul qat'i. Maka yang wajib kita tawakuf, tidak menentukan apakah surga yang sama atau tidak. Tidak bisa kita pastikan. Ya, ini diantara mazhabnya Ibnu Nafi'. Ya, Ibnu Nafi' mazhab beliau adalah tawakuf. Ya. Ini diantara ya pendapat para ulama. Ya, para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat tersebut. Ya, ini saya ringkas saja. Ya, pendapat pertama bahwa surganya Nabi Adam sama dengan surga kaum mukminin. Pendapat kedua, surganya Nabi Adam itu beda letaknya tapi sama-sama di langit. Pendapat yang ketiga, surganya Nabi Adam itu beda dengan kaum mukminin nanti dan letaknya di bumi. Pendapat keempat itu tawakuf. Ya, ini pendapat ya 4 pendapat para ulama terkait surganya Nabi Adam. Dan ya bab yang selanjutnya beliau bawakan dalil dari masing-masing pendapat. Wallahu alam, barangkali ini akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ya, wallahu alam. Kita cukupkan sekian. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.